Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 32. Golongan kami yang kalian sebut sesat juga pantang melakukan perbuatan rendah seperti itu, sahut Kuyang. Saudara Linghu, silakan kau pergi saja dari sini. Kalau perguruan Songshan suka melakukan perbuatan hina, itu urusan mereka. Biarlah mereka mengumbar kesenangan itu di sini. Aku tidak akan pergi, jawab Linghu Chong sambil menggigit bibir menahan sakit. Paman Fei Bin alias si Tapak Song yang besar sudah pasti bukan termasuk kaum seperti itu. Beliau adalah salah satu kesatria hebat dalam perguruan Songshan. Aku yakin beliau tidak akan melakukan perbuatan memalukan. Usai berkata demikian ia lantas melipat tangan di depan dada sambil bersandar pada sebatang pohon kelapa. Ucapan tersebut justru membuat Fei Bin semakin murka. Ia berkata, kau kira ucapanmu itu bisa membuatku mengampuni ketiga iblis jahanam ini? Jangan mimpi, Linghu Chong. Jika kau melibatkan diri dalam urusan ini, maka jangan salahkan aku kalau kau sampai mati di sini. Bagiku, tidak ada bedanya membunuh 4 orang sekaligus atau satu persatu. Usai berkata demikian, ia lantas melangkah maju. Linghu Chong sendiri tetap berusaha tenang meskipun hatinya sangat gelisah. Ia berkata, Paman Fei, apakah kau berniat membunuhku untuk melenyapkan saksi mata atas perbuatanmu yang kotor ini? Pintar sekali. Tebakanmu benar, sahut Fei Bin sambil terus melangkah maju. Pada saat itulah tiba-tiba dari balik sebongkah batu besar muncul seorang biksuni muda yang berkata, Paman Fei, lautan derita tiada ujungnya, berpaling kembali adalah jalan menuju ke tepi. Paman Fei berniat melakukan perbuatan dosa, namun belum menjadi kenyataan. Hendaknya kau mengekang diri sebelum jatuh ke dalam jurang kenistaan. Biksuni tersebut tidak lain adalah Yilin. Sebenarnya ia diminta Linghu Chong untuk tetap bersembunyi di balik batu. Namun, begitu melihat pemuda itu terancam bahaya, ia pun memberanikan diri keluar demi untuk mencegah Fei Bin berbuat lebih lanjut. Melihat kemunculannya itu, Fei Bin pun terkejut dan bertanya, Hei, apa kau ini biksuni dari perguruan Hengshan? Mengapa kau bermain sembunyi-sembunyi di situ? Hah? Yilin sangat gugup dan hanya bisa menjawab, Aku. Ku Feiyan yang tergeletak di tanah karena tertotok titik nadinya ikut berkata, Kakak Yilin, aku sudah menduga kalau kau pasti sedang bersama kakak Linghu. Ternyata kau sudah menyembuhkan lukanya. Tapi sayang, kita semua akan mati di sini. Tidak mungkin, ujar Yilin menggelengkan kepala. Paman Fei seorang kesatria ternama di dunia persilatan. Mana mungkin beliau menyakiti gadis kecil seperti dirimu dan orang-orang terluka seperti Paman Liu dan kakekmu. Apa benar begitu? Apa benar dia itu seorang kesatria? Sahut Ku Feiyan sambil mencibir. Perguruan Songshan adalah pimpinan Serikat Pedang Lima Gunung, juga pemimpin para pendekar golongan putih, jawab Yilin. Apa saja yang mereka lakukan pasti berdasar atas kebenaran dan keadilan. Perkataan Yilin ini benar-benar muncul dari lubuk hatinya yang polos dan lugu. Sama sekali tidak ada maksud menyindir seperti yang dilakukan Linghu Chong tadi. Hal ini dapat dimaklumi, karena sejak kecil ia hidup di dalam biara sehingga semua orang di luar dianggapnya baik dan taat agama. Sebaliknya, Fei Bin menganggap ucapan Yilin sebagai sindiran belaka. Dalam hati ia berpikir, aku tidak boleh membiarkan seorang pun dari mereka yang tetap hidup. Jika sampai ada yang lolos dan bercerita kepada banyak orang, tentu nama baikku di dunia persilatan akan hancur. Orang lain akan mengolok-olok perbuatanku yang membunuh mereka dengan cara tidak kesatria ini. Setelah memutuskan demikian, Fei Bin segera mengacungkan pedangnya ke arah Yilin sambil berkata, kau ini satu-satunya yang tidak terluka. Bagaimana kalau aku membunuhmu terlebih dulu? Bukan main terkejutnya Yilin sehingga ia pun berseru, Hah? Aku? Mengapa Paman Fei hendak membunuh? Membunuhku? Kau juga terlibat persekongkolan dengan aliran sesat, bentak Fei Bin. Buktinya, kau dipanggil kakak oleh iblis kecil ini. Dengan demikian kau pun tidak boleh lolos dari sini. Sambil berkata demikian pria itu maju dan menusukkan pedangnya ke arah Yilin. Dengan cepat Linghu Chong melompat dan berdiri membelakangi Yilin untuk melindungi biksuni muda itu. Adik, pergilah dari sini. Cari gurumu supaya lekas datang kemari menolong kita, ujarnya kemudian.
Tentu saja itu hanya alasan Ling Huchong supaya Yilin segera pergi menyelamatkan diri. Lagi pula, mana mungkin Yilin bisa mencari dan mengajak Biksuni Dingi ke tempat itu dalam waktu sekejap? Namun Fei Bin tampaknya tidak mau memberi kesempatan sedikit pun. Ia mengayunkan pedangnya ke arah bahu kanan Ling Huchong, namun pemuda itu sempat menghindar. Berkali-kali ia lantas menusukkan pedangnya membuat Ling Huchong terdesak kewalahan. Melihat itu Yilin segera mencabut pedang patahnya untuk menghadapi serangan Fei Bin sambil berseru, "Kakak Ling Hu, kau belum sembuh benar. Lekas mundur saja, biar aku yang menghadapinya." Hahaha. Rupanya Biksuni ini sudah jatuh cinta kepada si pemuda ganteng sehingga tidak lagi memedulikan keselamatan diri sendiri, seru Fei Bin sambil tertawa menggoda. Dengan cepat pedangnya menebas ke depan. Yilin pun menangkis. Namun begitu pedang mereka beradu, pedang patah Yilin langsung terlepas dari pegangan dan terlempar jauh. Tanpa berhenti di situ, Fei Bin terus memburu ke depan dan mengancam dada Yilin dengan pedangnya. Bagaimanapun juga ia bertekad untuk melenyapkan kelima orang di tempat itu. Yilin menjerit kaget dan mencoba untuk menghindar. Namun ujung pedang Fei Bin sudah menempel di ulu hatinya. Untungnya pada saat yang gawat itu Ling Huchong melompat maju dengan maksud mencolok mata Fei Bin menggunakan kedua jarinya. Mau tidak mau Fei Bin terpaksa melompat mundur daripada kehilangan mata. Meskipun pedangnya tidak sampai menewaskan Yilin, namun sempat menggores lengan Ling Huchong cukup panjang. Yilin melihat Ling Huchong berdiri sempoyongan setelah berhasil menyelamatkan jiwanya. Dengan cepat ia pun memapah pemuda itu dan berkata dengan nada cemas, "Kakak Ling Hu, biarlah kita mati bersama di ujung pedangnya." Kau cepatlah pergi dari sini," seru Ling Huchong dengan napas terengah-engah. "Dasar bodoh," sahut Ku Feiyan tiba-tiba. "Sampai sekarang kau belum tahu isi hatinya. Dia ingin mati bersamamu." Belum habis ucapan gadis kecil itu tiba-tiba pedang Fei Bin sudah bergerak menusuk dadanya. Ku Feiyan pun tewas seketika. Kuyang, Liu Zhengfeng, Ling Huchong, dan Yilin menjerit bersamaan. Namun Fei Bin tidak peduli. Dengan mulut menyeringai, ia menghampiri Ling Huchong dan Yilin selangkah demi selangkah. Butir-butir darah tampak menetes dari ujung pedangnya. Ling Huchong termangu-mangu melihat perbuatan Fei Bin yang tidak kenal ampun itu. Dalam hati ia berpikir, dia tega membunuh seorang anak kecil. Betapa kejam! Sebentar lagi giliranku yang akan mati. Tapi, mengapa adik Yilin ingin mati bersamaku? Memang aku pernah menyelamatkan kehormatannya. Tapi, dia sendiri telah mengobati lukaku sampai sembuh. Antara kami sudah tidak ada hutang budi lagi. Sesama anggota Serikat Pedang Lima Gunung memang terjalin hubungan saudara, namun baru kali ini aku dan dia saling kenal. Memang sesama kaum persilatan biasa menjunjung tinggi sikap setia kawan, tapi rasanya tidak perlu sampai seperti ini. Aku tidak menyangka murid-murid Heng Shan sedemikian gigih dalam membela persaudaraan. Bibi Dingi sungguh berhasil dalam mendidik murid-muridnya. Dalam keadaan gawat seperti sekarang, adik Yilin akan mati bersama denganku, kenapa bukan adik kecil yang berada di sini? Sedang apa pula dia sekarang? Sambil menghela napas panjang, Ling Huchong tersenyum getir. Perlahan ia menutup mata menunggu Fei Bin yang mendekatinya selangkah demi selangkah dengan wajah menyeramkan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara alunan rebab mendayu-dayu menuju ke arah mereka. Didorong rasa terkejut, Ling Huchong pun membuka mata. Mendengar suara rebab yang bernada sedih itu, Fei Bin langsung menoleh dan berpikir, Tuan Besar Mosi malam hujan di Xiao Xiang ada di sini. Suara rebab itu terdengar semakin memilukan dan menyayat hati. Namun Tuan Besar Mo tidak juga terlihat datang. Fei Bin pun berseru, Tuan Besar Mo, mengapa kau tidak ikut bergabung di sini? Sambil menghela napas panjang, Ling Huchong tersenyum getir. Perlahan ia menutup mata menunggu Fei Bin yang mendekatinya selangkah demi selangkah dengan wajah menyeramkan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara alunan rebab mendayu-dayu menuju ke arah mereka. Seketika suara rebab pun berhenti. Dari balik sebatang pohon cemara muncul seorang laki-laki kurus memegang sebuah rebab di tangan kiri. Sudah lama Ling Huchong mendengar nama besar Tuan Besar Mosi malam hujan di Xiao Xiang, namun sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Di bawah sinar rembulan ia melihat seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering berdiri di hadapan Fei Bin. Memang Fei Bin sendiri sudah cukup kurus, namun Tuan Besar Mo jauh lebih kurus lagi, seolah tinggal tulang terbungkus kulit.
Diam-diam Ling Huchong merasa heran mengapa seorang tokoh sakti dalam dunia persilatan memiliki potongan tubuh yang sangat buruk seperti penderita penyakit paru-paru. Andai saja Fei Bin tidak menyapa, mungkin ia tidak akan percaya kalau orang itu adalah ketua perguruan Hengshan yang terkenal. Sambil tetap memegang rebab, Tuan Besar Mo merangkap tangan memberi hormat kepada Fei Bin. Adik Fei, apakah ketua Zuo sehat-sehat saja? Fei Bin teringat bahwa hubungan antara Tuan Besar Mo dengan Liu Zhengfeng kurang akrab. Maka, ia pun menjawab pertanyaan tersebut dengan ramah, terima kasih atas perhatian Tuan Besar Mo. Kakak ketua baik-baik saja. Tapi, Liu Zhengfeng dari perguruan kalian ini bergaul dengan aliran sesat untuk menghancurkan Serikat Pedang Lima Gunung. Bagaimana sebaiknya menurut Tuan Besar Mo? Tuan Besar Mo maju 2 langkah mendekati Liu Zhengfeng sambil tersenyum dingin. Ia lantas berkata, orang seperti ini harus dibunuh. Usai berkata demikian ia langsung mencabut pedang tipisnya yang tersimpan di dalam rebab. Namun demikian, pedang itu bukan dipakai untuk menusuk Liu Zhengfeng, tetapi diayunkannya ke arah dada Fei Bin. Serangan Tuan Besar Mo ini sangat cepat dan tidak terduga. Yang ia gunakan adalah salah satu dari 13 jurus hantu kabut Hengshan. Fei Bin sangat terkejut. Sebelumnya ia telah dipecundangi Liu Zhengfeng menggunakan jurus ini, dan sekarang harus jatuh lagi untuk yang kedua kalinya di tangan Tuan Besar Mo. Dengan perasaan tidak percaya, jagoan Songshan ini melompat mundur namun ujung pedang lawan sempat menggores dadanya. Meskipun luka tersebut tidak terlalu dalam, namun cukup membuat Fei Bin marah sehingga kurang waspada. Fei Bin berusaha menyerang balik, namun pihak lawan sudah terlanjur menguasai keadaan. Setelah serangan pertamanya berhasil, Tuan Besar Mo melancarkan serangan-serangan selanjutnya susul-menyusul dengan sangat cepat. Pedangnya yang tipis dan lentur berkelebat dan meliuk-liuk seperti seekor ular menyergap mangsa. Dalam waktu singkat, Fei Bin pun terdesak sambil sesekali menjerit ngeri. Sementara itu, Kuyang, Liu Zhengfeng, dan Ling Huchong terperanjat kagum menyaksikan kecepatan tangan Tuan Besar Mo yang menyerang musuhnya tanpa ampun. Liu Zhengfeng sendiri puluhan tahun belajar bersama dengan Tuan Besar Mo di dalam perguruan yang sama, namun baru kali ini menyaksikan secara langsung kepandaian tersembunyi dari kakak seperguruannya itu. Ia merasa jurus hantu kabut Hengshan yang dimainkan sang kakak jauh lebih hebat daripada yang bisa ia lakukan. Menerima 2 wasiat. Di bawah cahaya rembulan, terlihat tetesan darah berhamburan di antara kilatan kedua pedang yang beradu. Makin lama percikan darah itu semakin banyak. Fei Bin terlihat pucat dan berusaha membalas serangan namun keadaan dirinya sudah sangat payah dan terkurung sinar pedang lawan. Tidak lama kemudian ia pun melompat mundur sambil mengeluarkan jeritan mengerikan. Sebaliknya, Tuan Besar Mo juga melangkah mundur sambil memasukkan kembali pedangnya ke dalam rebab. Perlahan-lahan Tuan Besar Mo berbalik dan melangkah pergi. Ia kembali menggesek rebabnya memainkan lagu sendu yang menyayat hati. Sementara Fei Bin masih berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Selang sejenak bayangan ketua perguruan Hengshan itu sudah lenyap di telan pepohonan cemara yang lebat. Tiba-tiba tubuh Fei Bin roboh di tanah. Darah tampak memancar deras dari dadanya. Rupanya sewaktu menghadapi serangan Tuan Besar Mo tadi ia mengerahkan semua tenaga dalam sehingga jantungnya berpacu lebih cepat. Akibatnya, ketika dadanya terluka, darah pun menyembur keluar bagaikan air mancur yang sangat deras. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Yilin yang masih ketakutan memegangi lengan Ling Huchong dengan jantung berdebar-debar. "Lenganmu terluka. Apa masih sakit?" bisiknya lirih. Ling Huchong hanya menggelengkan kepala. Ia masih termangu-mangu menyaksikan Fei Bin yang tergeletak di tanah dan kehilangan nyawa. Sementara itu, alunan suara rebab Tuan Besar Mo terdengar semakin lama semakin menjauh dan akhirnya hilang ditelan keheningan malam. Perlahan Kuyang menghela napas dan berkata, "Adik Liu, kau pernah bercerita bahwa antara dirimu dan kakakmu kurang rukun satu sama lain. Namun, pada saat-saat gawat seperti tadi, tidak disangka-sangka justru kakakmu yang datang untuk menolong." "Benar," jawab Liu Zhengfeng. "Tingkah laku kakakmu memang aneh dan sulit ditebak. Sesungguhnya perselisihan kami bukan karena perbedaan miskin dan kaya, tapi semata-mata karena watak dan prinsip kami yang tidak cocok, itu saja." Ilmu pedangnya sangat hebat, tapi irama rebabnya terdengar sedih memilukan. "Sungguh tidak pantas dimainkan oleh seorang kesatria pembela kebenaran," ujar Kuyang.
Benar sekali, sahut Liu Zhengfeng. Permainan musiknya selalu sedih dan memilukan. Setiap mendengar suara rebabnya aku sering merasa kesal dan ingin cepat-cepat pergi menghindarinya. Diam-diam Ling Huchong berpikir, kedua orang ini benar-benar keranjingan musik. Mereka masih saja sibuk membahas lagu sedih atau gembira. Padahal, jika bukan karena paman mau turun tangan, mungkin kami semua sudah mati di tangan Fei Bin. Ai, si gadis kecil Ku Feiyan sungguh bernasib malang. Terdengar Liu Zhengfeng melanjutkan, tapi kalau bicara ilmu silat, sama sekali aku bukan tandingannya. Selama ini aku memang kurang menghormatinya. Namun, sekarang aku merasa sangat menyesal. Kehebatan ketua perguruan Hengshan sungguh bukan nama kosong, ujar Kuyang. Ia lantas menoleh kepada Ling Huchong dan berkata, adik cilik, kau berani bertaruh nyawa demi menolong cucuku. Sikap kesatria sepertimu benar-benar susah ditemui. Ada suatu hal yang aku ingin kuminta darimu, entah kau sudi menyanggupinya atau tidak. Sayang sekali nonaku telah dicelakai oleh Fei Bin. Apapun yang menjadi permintaan sesepuhku, dengan senang hati saya akan melaksanakannya, jawab Ling Huchong. Ku yang memandang sekilas kepada Liu Zhengfeng, kemudian melanjutkan, adik Liu dan aku sangat tergila-gila pada musik. Entah sudah berapa lama kami bekerja sama untuk mengubah sebuah lagu indah berjudul Menertawakan Dunia Persilatan. Kami yakin, dalam 1000 tahun terakhir belum pernah ada lagu sebagus yang kami ciptakan ini. Kelak, andai kata ada seseorang yang bisa seperti diriku, belum tentu ada yang bisa menyamai adik Liu. Andai kata ada yang bisa seperti adik Liu, belum tentu ada yang sama denganku. Sebaliknya, andai saja ada dua orang yang berkepandaian seperti kami, belum tentu mereka hidup sezaman atau saling berteman. Untuk menemukan dua orang yang pandai memainkan musik dan memiliki tenaga dalam setara, sehingga dapat mengubah lagu seperti ini, jauh lebih sulit daripada mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Apabila lagu ini sampai punah dan dilupakan orang, tentu adik Liu dan aku akan mati penasaran dan tidak tenang di alam sana. Ku yang berhenti sejenak kemudian mengeluarkan sebuah kitab dari balik bajunya lalu berkata, kitab ini berisi catatan not lagu Menertawakan Dunia Persilatan. Aku mohon adik Ling Hu sudi menyimpan hasil jerih payah kami dan mencari ahli waris yang tepat untuk melestarikan lagu ini. Liu Zhengfeng menambahkan, kami mohon keponakan Ling Hu sudi menyimpan kitab not lagu ini dan memberikannya kepada seseorang yang tepat. Asalkan lagu Menertawakan Dunia Persilatan kelak bisa tetap berkumandang dan tidak punah, maka kami bisa mati dengan tenang. Dengan penuh hormat Ling Huchong menerima kitab tersebut sambil menjawab, sesepuh berdua jangan khawatir. Saya akan melaksanakan amanat sesepuh berdua dengan segenap tenaga. Tadinya Ling Huchong merasa khawatir jangan-jangan Ku yang hendak menyuruhnya berbuat sesuatu yang bersifat merusak perguruannya, atau golongan putih lainnya dalam dunia persilatan. Tak disangka, wasiat kedua sahabat itu adalah menyampaikan sebuah kitab lagu kepada seseorang yang pantas. Baginya ini termasuk urusan yang mudah. Mencari orang yang bisa memetik kecapi dan meniup seruling tentu bukan hal yang sulit. Begitu hatinya merasa lega, tanpa sadar ia pun menghela napas panjang. Liu Zhengfeng berkata, keponakan Ling Hu, kitab yang telah kau terima bukan sekadar hasil jerih payah kami, namun juga menyangkut seorang ahli musik ternama dalam sejarah. Lagu Menertawakan Dunia Persilatan ini digubah oleh kakakku berdasarkan lagu indah berjudul Guang Lingsan, yang telah punah sejak zaman kerajaan Jin ratusan tahun silam. Ku yang tersenyum bangga menanggapi, konon kabarnya, setelah Jikang dihukum mati oleh pemerintah dinasti Jin, lagu Guang Lingsan ikut menghilang selamanya. Apakah kau pernah mendengar cerita ini? Ling Huchong menggeleng dan merasa ingin tahu. Ia hanya bisa berkata, saya kurang mengerti soal musik. Andai saja sesepuhku dan Paman Liu tidak mengatakannya, mungkin selamanya saya tidak akan mengetahui akan hal ini. Ku yang tersenyum dan berkata, Jikang seorang manusia hebat pada zamannya. Berdasarkan catatan sejarah, dia seorang yang sangat ahli dalam bermain musik, pandai dalam ajaran Laozi, serta gemar bergaul dengan orang-orang luar biasa. Andai saja aku hidup pada zamannya, tentu aku ingin sekali bisa berteman dengannya. Suatu hari datang seorang pembesar kerajaan bernama Zhong Hui untuk mengunjunginya. Sebenarnya ini adalah kunjungan istimewa, namun Jikang tidak ambil peduli dan tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai pandai besi. Merasa kecewa, Zhong Hui berniat pergi. Pada saat itulah Jikang bertanya, apa yang kau dengar sebelum kau datang?
dan apa yang kau lihat sebelum kau pergi? Zhong Hui menjawab, aku telah mendengar apa yang telah kudengar sebelum aku datang, dan telah melihat apa yang kulihat sebelum aku pergi. Sebenarnya Zhong Hui sangat pandai namun sayang, dia itu seorang yang mudah marah dan berpikiran sempit. Karena pertemuan tersebut sangat memalukan baginya, ia pun memfitnah Jikang dengan menyampaikan laporan palsu kepada Sima Zhao, kaisar kerajaan Jin. Akhirnya, kaisar pun memutuskan Jikang harus dihukum mati. Sebelum menjalani hukumannya, Jikang mengajukan permintaan supaya bisa bermain kecapi untuk yang terakhir kalinya. Permintaan ini dikabulkan. Jikang pun memainkan lagu Guang Lingsan dengan sangat merdu. Namun setelah memainkannya, dengan angkuh ia berkata bahwa lagu Guang Lingsan akan segera punah bersama kematiannya. Ia benar-benar meremehkan generasi selanjutnya. Sebenarnya lagu itu bukan ciptaan Jikang. Apabila lagu tersebut punah pada zaman kerajaan Jin, menurutmu kapan lagu tersebut diciptakan? Ling Huchong menjawab lirih, mungkin sebelum zaman kerajaan Jin. Tepat sekali, jawabku yang sambil mengangguk. Aku merasa penasaran dengan ucapan Jikang, seolah-olah hanya dia yang bisa memainkan lagu Guang Lingsan dengan baik. Maka, aku pun pergi membongkar makam keluarga kaisar dan pembesar kerajaan Han. Setelah membongkar 29 tempat yang berbeda, akhirnya aku berhasil menemukan naskah asli lagu Guang Lingsan di dalam makam Cai Yong. Hahaha. Melihatku yang bergelak tawa, Ling Huchong merasa sangat heran. Diam-diam ia berpikir, hanya demi sebuah lagu ia tega membongkar 29 makam kuno. Benar-benar aneh. Terdengarku yang melanjutkan, adik cilik, kau adalah murid tertua dari perguruan golongan putih terkemuka, seharusnya aku tidak meminta pertolonganmu. Hanya saja, dalam keadaan terdesak seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Liu Zhengfeng dan Ku yang boleh mati, namun lagu menertawakan dunia persilatan tidak boleh sampai punah. Mohon adik Linghu bisa memakluminya. Nah, mengenai lagu Guang Lingsan tadi berkisah tentang Nie Zheng membunuh Raja Han. Lagu ini sangat panjang, sehingga kami dalam mengubah lagu menertawakan dunia persilatan ini hanya mengambil bagian yang terindah saja. Adik Liu menambahkan bagian seruling untuk menggambarkan adegan kakak perempuan Nie Zheng menerima dan menguburkan jasad adiknya itu. Nie Zheng bersama dengan Jingke, memiliki kesetiaan yang luar biasa, dan mereka adalah leluhur kita. Aku mohon kepadamu untuk mewariskan lagu ini karena aku mengagumi sifat kesatriamu. Ling Huchong menunduk hormat sambil menjawab, saya tidak berani menerima pujian sesepuh. Perlahan-lahan senyum gembiraku yang menghilang dan berganti dengan para sedih. Sejenak kemudian ia pun berpaling kepada Liu Zhengfeng dan berkata, adik Liu, kita bisa pergi sekarang. Baik, sahut Liu Zhengfeng sambil menjulurkan kedua tangannya. Ku yang menyambut kedua tangan sahabatnya itu. Keduanya saling berpegangan dengan sangat erat. Sambil bergelak tawa terbahak-bahak, mereka mengerahkan sisa-sisa tenaga dalam sampai pembuluh darah pada tubuh masing-masing pecah dan putus. Sejenak kemudian, kedua sahabat itu menutup mata dan terdiam untuk selama-lamanya. Sesepuhku. Paman Liu, seru Ling Huchong sambil memeriksa keadaan keduanya. Namun yang ia temukan adalah kedua sahabat itu sudah tidak bernapas lagi. Apakah mereka telah meninggal? Tanya Yilin dengan nada bingung. Ling Huchong hanya mengangguk tanpa bicara. Air mata Yilin pun berlinangan di kedua pipinya. Buru-buru Ling Huchong berkata, adik Yilin, kita harus segera menguburkan keempat jenazah ini. Aku yakin pasti akan segera ada yang datang untuk mencari mereka, terutama dari pihak perguruan Songshan. Sampai di sini ia lantas mengecilkan suara, terutama kematian Fei Bin di tangan Paman Mo jangan sampai diketahui oleh orang lain. Kalau sampai hal itu terjadi, bisa-bisa Paman Mo menuduh kita telah membocorkan peristiwa ini. Benar, sahut Yilin. Tapi bagaimana kalau guru bertanya kepadaku? Apakah aku harus menjawab sejujurnya? Kau tidak boleh mengatakan kepada siapapun, sahut Ling Huchong. Kalau kau sampai bercerita, bisa-bisa terjadi pertengkaran antara Bibi Dingi dengan pamanmu. Ini akan sangat mengerikan. Yilin bergidik ngeri saat teringat betapa hebat kesaktian Tuan Besarmu. Ia akhirnya berkata, baiklah, aku tidak akan bercerita kepada siapapun. Bersambung ke jilid 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.